Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan. Sekarang kita masuk ke 14B ya, pelajaran 14 bagian yang kedua. Kemarin kita bagi menjadi dua, 14A dan 14B. Baik. Buka di halaman 98 ya. Setelah kita melihat perubahan harokat hamzah wasal, kita memberikan kesimpulan kemarin bahwasanya hamzah wasal dalam fi'il amr itu memiliki dua kemungkinan cara baca ya, dengan fathah, dengan dhammah misalkan uktub, atau dengan kasrah semisal idhab ya, sudah kita jelaskan kemarin. Jadi tidak ada yang pakai a dalam fi'il amr, kalau 3 huruf nggak pakai a. Kemudian ada fi'il amr yang dia merupakan pengecualian ya, pengecualian karena dia terdiri dari 2 huruf, bahkan nanti ada juga terdiri dari 1 huruf ya, fi'il amr 1 huruf. Kalau kita lihat contoh-contoh yang normal ya, fi'il-fi'il yang normal, kita katakan misalkan idhab ya, kemudian ijlis, ini fi'il-fi'il yang normal, fi'il amr yang normal. Sekarang anta ta'kulu, akala ya'kulu, memakan. Kalau kita mengatakan makanlah, kita katakan kul ya, sebagaimana kata Nabi, kul biyaminik. Kul artinya makanlah, kata kerja perintah berarti ya, tapi kok bisa hanya 2 huruf? Nah, di sini ya, karena fi'il mudhari'nya itu atau fi'il madinya sama madi atau mudhari'nya, dia memiliki hamzah di awalnya ya, maka fi'il-fi'il yang ada hamzah di awalnya ya, fi'il-fi'il yang ada hamzah di awalnya itu dia harus dihapus hamzahnya ketika fi'il amr. Karena kalau tidak dihapus, tentunya jadinya akan menjadi ukul. Begini jadinya kan, ukul. Nah, maka ini tidak benar, tanafur namanya. Adalah sesuatu yang tidak tepat, berat pengucapannya. Ya, akhirnya dihapuslah hamzah itu, kemudian tersisa hanya 2 huruf ini saja, kul. Contoh yang kedua misalkan ta'khudhu, ada hamzahnya di sini. Hamzah ini tidak boleh ada. Nah, maka kita hapus hamzah ini, kemudian tersisalah 2 kata, kemudian sukunkan huruf terakhir, selesai. Jadi lebih gampang bikinnya. Ya, akala ya'kulu kul, akhadha ya'khudhu khudh. Ya. Jelas ya? Baik. Ini fi'il-fi'il nanti yang diawali dengan hamzah ya. Fi'il apa namanya fi'il yang diawali dengan hamzah? Ini namanya al-fi'lu al-mahmuz. Fi'il mahmuz itu adalah fi'il yang hamzahnya ada di awal, di tengah atau di akhir. Ya. Nah, kaidah di kita adalah fi'il mahmuz yang hamzahnya di awal ya. Kalau di tengah sama di akhir nggak masalah ya. Qoro'a misalkan, qoro'a kan hamzahnya di akhir, jadi dia tidak bermasalah dengan fi'il amr. Jadi fi'il amrnya biasa saja, iqra ya, normal ya. Tapi kalau akala, akhoza itu kan dia ada hamzahnya di awal. Jadi fi'il mahmuz yang kita maksudkan adalah yang mahmuz hamzahnya ada di awal kata. Kalau hamzahnya berada di akhir kata atau di tengah kata seperti qoro'a misalkan maka itu tidak mempengaruhi. Taib, jelas ya. Jadi hanya ada 2 kata, kul dan khud. 2 contoh di sini. Taib. Kita masuk ke latihan yang keempat. Kita latihan bagaimana membuat fi'il amr ya, sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari kemarin di pertemuan sebelumnya. Perintahnya di sini sug al-amra minal af'alil atiyah. Sug artinya dari kata sigoh kemarin. Bikinlah, artinya bentuklah suatu sigoh fi'il amr dari fi'il-fi'il berikut. Di sini ada madi mudhari'nya. Nah, sekarang kita tinggal lengkapi al-amrnya apa. Ya, kita udah tahu madinya, tahu mudhari'nya, amrnya apa. Ya, sebenarnya madi nggak perlu ya. Madi itu ya, untuk mencari tahu apa mudhari'nya. Mudhari' itu untuk mencari tahu apa amrnya. Gitu aja ya. Qatala itu penting untuk mengetahui apa mudhari'nya. Yaqtulu itu penting untuk mengetahui apa amrnya. Jadi kita patokannya ke fi'il mudhari' kalau fi'il amr. Kalau fi'il madi mudhari' lainnya kembalinya ke madi, begitu seterusnya. Baik. Jadi hubungan antara fi'il amr dan fi'il madi itu hubungan tidak langsung. Dia terhalang oleh
al-mudhari di situ. Taib. Qatala yaqtulu. Nah, kita tulis jawabannya begini. Afwan, ini kurang, kita besarkan dulu. Taib. Qatala yaqtulu. Qatala yaqtulu, maka fi'il amrnya misalkan Anda tulis begini. Nah, bacanya bagaimana ini? Uktul. Kenapa pakai u? Karena di sini taknya berharokat dhammah, maka hamzah wasalnya berharokat dhammah. Jelas ya? Baik. Sekarang dzahaba yadhhabu. Dzahaba yadhhabu idhhab. Kenapa kasrah? Karena haknya berharokat fathah. Sebagaimana jalasa yajlisu. Ya. Nah, berarti ini ijlis. Kenapa ijlis? Karena lamnya berharokat kasroh, maka hamzah wasalnya juga berharokat kasroh. Fahima yafhamu ifham. Fahima yafhamu ifham. Kenapa kasroh hamzah wasalnya? Karena haknya berharokat fathah sebagai huruf tengahnya. Hafidha yahfazu ihfaz. Sajada yasjudu usjud. Roka'a yarka'u, nah, roka'a yarka'u apa? Irka. Irka. Bagaimana Allah katakan di ayat farka'u ma'ar raki'in. Syakara yashkuru ushkur. Syakara yashkuru ushkur. Kemudian sami'a yasma'u isma'. Rafa'a yarfa'u irfa. Darasa yadrusu udrus. Alima ya'lamu i'lam. Fa'lam annahu la ilaha illallah. I'lamu annamal hayatud dunya la'ib. Al-hadid dan seterusnya. Di i'lam di sini. Kemudian syariba yashrabu ishrab. Ya, ishrab. Kemudian halaqa yahliku. Halaqa yahliku itu yang mencukur ya. Halaqa yahliku berarti artinya mencukur, berarti ihliq. Kenapa kasrah li? Karena kenapa i hamzah wasalnya berharokat kasrah? Karena lam huruf tengahnya juga berharokat kasrah. Kasara yaksiru iksir. Ya, banyak latihan ya intinya ya, biar terbiasa. Nah, kalau sudah paham kaidahnya, latihan diperbanyak. Ghassala yaghsilu iksil. Baik. Kemudian tabakha yatbukhu utbukh. Ingat, ini hamzah wasal semua ya, nggak boleh pakai hamzah qata. Qata'a yaqta'u iqta. Jama'a yajma'u ijma'. Bukan ijma' ulama ya, ijma'. Ini kalau ijma' pakai alif. Abada ya'budu ubud. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Nazala yanzilu inzil. Arafa ya'rifu i'rif. Akala ya'kulu. Nah, ini ada hamzah di awalnya akala, maka hamzahnya dihapus, tinggal dua kata kul. Nah, fa'ala yaf'alu, boleh nggak kil atau kal? Nggak boleh ya. Nah, dia mengikuti harokat di fi'il mudhari'nya kul. Dan fa'ala yaf'alu if'al. Fataha yaftahu iftah. Daraba yadribu idrib. Kataba yaktubu uktub. Sa'ala yas'alu al, ya, al. Mana ayam na'u
imna. Dhahika yadhaku idhak. Rakiba yarkabu irkab. Akhadha ya'khudhu. Nah, ini ada hamzah di awalnya, nah, jadinya khud. Ya, khud. Baik, sekarang kita lihat artinya. Qatal yaqtulu, membunuh. Dhahaba yadhabu, pergi. Jalasa yajlisu, duduk. Fahima yafhamu, paham. Hafidho yahfadhu, ihfaz, artinya hafal atau menjaga. Sajada yasjudu, artinya sajada yasjudu, usjud, bersujud. Roka yarka'u irqa, artinya ruku'. Syakra yashkuru, ushkur, berterima kasih atau bersyukur. Sami'a yasma'u, isma', mendengar. Rafa'a yarfa'u, irfa', mengangkat. Darasa yadrusu, udrus, belajar. Alima ya'lamu, i'lam, mengetahui. Syariba yashrabu, ishrab, minum. Halaqa yahliku, ihlik, mencukur atau potong rambut. Kasara yaksiru, iksir, mematahkan atau merusak. Ghasala yaghsilu, igsil, mencuci. Tabakha yatbuhu, utbukh, memasak. Memasaknya, matbah artinya tempat masak, dapur. Qata'a yaqta'u, iqta', berarti apa artinya? Qata'a yaqta'u, iqta', memotong. Jama'a yajma'u, ijma', mengumpulkan. Abada ya'budu, u'bud, menyembah. Nazala yanzilu, inzil, turun. Arafa ya'rifu, i'rif, mengenal. Akala ya'kulu, kul, makan. Fa'ala yaf'alu, if'al, melakukan. Fataha yaftahu, membuka. Daraba yadribu, memukul. Kataba yaktubu, menulis. Sa'ala yas'alu, bertanya atau meminta. Mana'a yamna'u, mencegah atau melarang. Dhahika yadhaku, tertawa. Rakiba yarkabu, mengendarai. Akhadha ya'khudhu, mengambil. Baik. Di sini ada catatan, di sini hamzatul amr, hamzatul waslin, fala taktub. Nah, di sini kaidahnya ya, yang kita katakan tadi, hamzah wasal semua yang kita baca tadi. Hamzah dalam fi'il amr itu harus hamzah wasal. Fala tuktab fawqaha aw tahtaha alamatul hamzah. Maka tidak boleh ditulis di atas hamzah tadi tanda di atas alif itu tanda hamzah yang seperti ini. Illa fil fi'lir rubai, kecuali di fi'il rubai, fi'il yang terdiri dari 4 huruf. Nah, misalkan akroma yukrimu, akrim, nah di situ boleh pakai kepala dia. Tapi kalau fi'il yang sudah kita pelajari tadi, sedang kita pelajari ini, nah, dia hanya 3 huruf doang. Taib. Ta'ammal mayali, perhatikan contohnya. Uktub ad-darsa, kalau kita sambung jadi uktubid darsa. Iqra'il qur'ana, kalau dipisah jadi iqra' al-qur'ana. Ishrab al-qahwata, kalau disambung ishrabil qahwata. Il'ab al-ana, il'abil ana. Uktub ya hamidu, uktub. Ya, jadi kalau kita fi'il amr itu boleh taruh di belakang, boleh taruh di depan. Uktub ya hamid, uktub, atau uktub ya hamid. Ijlis, udkhul wajlis. Ya, udkhul wajlis. Jadi kalau dipisah menjadi udkhul wa ijlis. Ya, tapi karena hamzah wasal di tengah kalimat, boleh tidak dibaca. Jadinya udkhul wajlis. Ifham, qala li abi ifham. Nah, kalau di sini dia sukun ketemu sukun juga, maka kita kasih harokat hamzah wasalnya. Qala li abi, abi kan sukun ya-nya. Nah, hamzah wasalnya kalau tidak dibaca, kita baca qala li abifham. Ya, qala li abifham. Qala li abifham. Tapi itu mungkin akan menyebabkan orang akan bingung, ini abifham ini artinya apa? Oh, ternyata dia terdiri dari 2 kata, abi dan ifham. Jadi kalau mungkin orang akan rancu mendengarnya, maka harus kita pisah. Qala li abi ifham, gitu ya. Baik. Kemudian latihan yang keenam, iqra' mayali mura'iyan qawaidan nutqi hamzatil wasli. Baca kalimat-kalimat berikut ini mura'iyan, dengan memperhatikan kaidah-kaidah pengucapan hamzah wasal. Jadi hamzah wasal itu dia ditulis tapi tidak diucapkan kalau berada di tengah kata atau tengah kalimat. Wa qawaida nutqil harfis sakin inda mayalihi alif lam.
Dan kawaid atau kaidah-kaidah harus diperhatikan juga, kaidah pengucapan huruf yang sukun indama yalihi alif lam, kalau setelahnya ada alif lam. Contohnya apa? Perhatikan di sini, kul, kul makanlah, sukun. Washrab, washrab, ini kan sukun, ini juga sukun dia. Makanya ini harus dihilangkan, ini dianggap tidak ada, jadinya washrab, langsung ke shinnya, alifnya nggak usah dibaca, nggak usah dianggap gitu ya. Washrab, kul washrab. Kemudian di sini ini yang kita maksud tadi, kaidah pengucapan huruf sukun kalau ada alif lam setelahnya. Iqra, karena dia fi'il amr otomatis sukun akhirnya. Kemudian di sini alif lam juga ada sukun. Maka di sini bagaimana cara bacanya? Akhirnya harus dikasrohkan. Jadinya lah iqra'id darsa. Ya, iqra'id darsa wafhamhu, wafhamhu. Kenapa enggak wafhamuhu? Ya, karena fi'il amr di sini sampai sini ini fi'il amr ini. Akhirnya harus sukun, baru masukkan domir muttasil. Baik, nomor 3, iqra waktub, iqra waktub, ukhruj wal'ab. Itu cara bacanya ya. Iqra waktub ukhruj wal'ab. Idhabil ana. Kenapa kasroh? Karena sukun ketemu sukun. Idhabil ana warji'i, atau warji'. Di sini sukun, setelahnya ada harokatnya, jadi tidak bermasalah. Warji' ba'da sulusi sa'atin. Iftahil midya'a wasma'il akhbara. Midya' ini radio ya. Iftahil midya'a wasma'il akhbara. Buka radio, maksudnya nyalakan radio. Jadi kalau iftah kemudian setelahnya ada nama alat elektronik, maka itu artinya nyalakan. Nomor 7, khudh hadhil haqibata waftahha. Waftah, ingat fi'il amr sampai sini. Kemudian dhamir muttasil ha, waftahha. Idhab. Ini kan nggak mungkin kita hilangkan hamzah di sini. Hanya harus dibaca i. Idhab, karena dia ada di awal kalimat. Idhab ilal mudiri was'alhu, was'alhu. Nomor 9, khudil kuba, ya, khudil kuba waghsilhu. Nomor 10, qala Allah Ta'ala li Yahya alaihi salamu, ya Yahya khudh al-kitaba biquwwah. Kita dengar di murotal itu dibaca khudil kitaba biquwwah. Ya Yahya khudil kitaba biquwwah. Nah, sebelum ketemu sukun dikasrohkan. Nomor 11, wa qala ta'ala li Adam alaihi salam, ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata. Ya Adam uskun. Seharusnya uskun sih, tapi karena sebelumnya di sini dia bukan sukun, maka kita sambung saja. Ya Adam uskun anta wa zaujukal jannata. Wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di dalam surga. Baik. Yang ketujuh, iqra ma yali. Perhatikan contoh-contoh berikut. Ya Hamidu, ya Hamidu zhab, ya Hamidu zhab. Anggap saja nggak ada ya. Kenapa kita anggap tidak ada di sini? Karena ini ada harokatnya. Kalau nggak ada harokatnya, baru kita kasrohkan di sini. Ya ikhwanu zhabu, ya Aminatu zhabi, ya akhawatu zhabna. Nah, perhatikan kaidahnya di sini. Wahai Hamid, Hamid domirnya apa? Domirnya anta. Ya ikhwan, ikhwan domirnya antum. Ya Aminah, itu domirnya anti. Ya akhawat, itu domirnya antunna. Baik. Maka ada perubahan-perubahan yang terjadi kalau domirnya beda. Kalau kita merintah satu orang laki-laki, yaitu domir anta, maka kita katakan idhab. Ya, kita katakan idhab.
Itu kalau satu orang laki-laki. Idhab, ikra, ijlis, ya, khudh, kul, dan seterusnya. Itu untuk satu orang laki-laki. Kalau yang kita perintah banyak orang laki-laki, maka domirnya antum. Maka kita katakan idhabu. Ya, kita katakan idhabu. Ya, berarti ditambahkan apa? Wawu dan alif. Idhabu. Berarti kalau ijlis menjadi ijlisu, ikra menjadi ikra'u, ya. Nah, dan seterusnya. Igsil, igsilu, ya. Isyrab, isyrabu, ya. Kul menjadi kulu, khudh menjadi khudhu, gitu ya. Ubud menjadi ubudu. Nah, begitu seterusnya. Ditambahkan wawu dan alif. Itu kalau perintah buat laki-laki yang banyak, ya. Kalau kalau kita perintahkan adalah perempuan satu orang, maka kita tambahkan ya sukun di akhirnya. Idhabi, tambahkan ya sukun. Ikra'i, ijlisi, uktubi, kuli, iftahi, usjudi, ukhruji, dan seterusnya. Yang ditambahkan ya sukun di akhirnya. Itu kalau satu orang perempuan yang kita perintah. Kalau banyak perempuan yang kita perintah, maka kita tambahkan nun di akhirnya. Idhabna, nggak panjang nanya ya. Idhabna. Jadi kalau ikra menjadi ikra'na, ijlisna, u'budna, kulna, khudna, isyrabna, iftahna, ya, ukhrujna, igsilna, usjudna, dan seterusnya. Jelas ya? Itu kalau domirnya antunna. Berarti fi'il amar itu bisa berubah-ubah berdasarkan siapa yang kita perintah. Merintah satu orang laki-laki beda kalau perintah satu orang perempuan. Merintah banyak laki-laki beda dengan merintah banyak perempuan. Sekumpulan laki-laki dengan sekumpulan perempuan beda perintahnya. Gitu ya. Maka dalam Al-Qur'an nanti penting kita ketahui perintah ini buat siapa? Laki-laki atau perempuan yang diperintahkan di sini. Gitu ya. Baik. Nah, sekarang huwa. Kalau merintah huwa bagaimana? Kalau merintah huwa nggak bisa. Kenapa? Karena huwa itu orang ketiga. Orang ketiga nggak ada di hadapan kita. Sekarang secara logika bagaimana kita memerintah orang yang nggak ada di hadapan kita? Nah, orangnya lagi di rumah. Nah, kita dari sekolah bilang idhab. Nah, nggak mungkin bisa. Kecuali kalau lihat HP. Ya. Beda lagi kalau lihat HP. Ya, boleh. Itu dianggap orang kedua, bukan orang ketiga lagi kalau lihat HP. Jadi tidak boleh kita memerintah orang yang ketiga. Jadi huwa, hum, hiya, hunna itu nggak ada fi'il amarnya. Fi'il amar itu hanya boleh untuk orang kedua. Orang kedua itu ya domir anta, anti, antum, sama antunna. Kalau antuma ada antuma, tapi tidak kita ambil karena jarang penggunaan. Jelas ya? Baik. Kita perhatikan contohnya sekarang. Ya ayyuhat tullabu dakhulu al-fasla wajlisu waktubud darsa. Ya ayyuhat tullabu dakhulul fasla wajlisu waktubud darsa. Nah, di sini tullab banyak. Nah, berarti domirnya antum, makanya gunakan udkhulu sama dengan idhabu. Ijlisu juga sama, uktubu juga sama. Jelas maksudnya ya? Baik. Jadi udkhulu ya, udkhulu ini fi'il amarnya dhamir antum. Ijlisu juga sama dhamir antum, uktubu. Kenapa dari kata tullab. Kemudian ukhruji ya bintu wal abi ma'a ukhtiki. Ukhruji ya bintu. Nah, ini patokannya bintu. Bintu domirnya anti. Anti bagaimana tadi? Anti tinggal menambahkan ya sukun di akhirnya. Jadi ukhruj nanti ukhruji. Dan il'ab menjadi il'abi. Nah, ukhtuka menjadi ukhtuki gitu ya. Nomor 3, kulu washrabu. Kulu dari kata kul. Kul buat anta, kulu buat anta. Ingat antum tambah waw dan alif. Nah, ini ada waw dan alif apa yang diperbuat antum ini.
Washrabu, ishrabu, nah, tambah waw dan alif berarti buat antum juga. Ishrabnal qahwata ya akhawati. Akhawati domirnya antunna. Antunna apa? Tambahkan nun. Berarti ishrabna. Ishrabnal qahwata ya akhawati. Nomor 5, ta'alai ya aminatu waftahi nawafida. Waftahin nawafida. Jadi kalau ada ya seperti ini, nah, kita harus dibaca pisah. Waftahi an-nawafida. Karena kalau kita tidak baca pisah, itu orang akan menganggap dia adalah kata kerja perintah buat anta. Waftahin nawafida itu buat anta. Kedengarannya seperti itu nanti. Nah, kali kalau mau dipanjangkan, waftahin nawafida atau waftahin nawafida. Nah, gitu. Baik. Jadi di sini kata kerja perintah iftahi. Ta'alai, ta'alai ini buat anti, ya. Buat anti dari kata ta'al. Ya, kalau ini agak beda dia, ya. Bukan fi'il sulasi dia, bukan fi'il 3 huruf dia. Dia agak beda dia. Kalau ta'alai itu ta'al buat laki-laki, ta'alau. Nah, kalau jamak ta'alai buat satu perempuan. Jadi dihitung fi'il amr juga dia. Walaupun ada bentuknya agak aneh. Kemudian igsilu wujuhakum wa aydiyakum. Cucilah wajah-wajah dan kaki-kaki, tangan-tangan kalian. Igsilu ada waw dan alif berarti dhamir antum, maka di wujuhakum di sini. Baik. U'budnallaha wasjudna lahu. U'budna ditambahkan nun. Yang ditambahkan nun itu apa? Antum. Berarti ini perintah buat banyak perempuan. Ya al-muslimatu u'budnallah. Ya ayyuhal muslimatu u'budnallaha wasjudna lahu. Kemudian nomor 8, il'abu. Ini bukan alif lam ini ya. Ini hamzah wasal fi'il amr, ini sukun. Il'abu ba'da darsi. Ada waw dan alif, nah, berarti buat antum. Nomor 9, khudhi kitaba. Baki baku baka. Baki kena su'at anti. Khudhi. Ya. Dari kata khudh yang ditambahkan ya sukun itu buat anti. Ya, maka khudhi. Khudh menjadi khudhi. Kitabaki, kitabah maf'ul, ki dhamir anti kembalinya ke su'ad. Kalau ka kan buat Muhammad atau Zaid. 10 contoh di ayat. Qala Allah Ta'ala fi suratil Baqarah ya ayuhan nasu ubudu. Nah, wahai manusia sembahlah. Ubudu tambahkan waw dan alif berarti dhamir antum karena manusia banyak. Ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum. Wahai manusia sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Nomor 11, waqala fi suratil hajj. Dalam surat al-hajj Allah katakan ya alladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira. Waf'alu al khaira. Nah, ada beberapa kata kerja perintah di sini. Irka'u buat antum berarti semua ini. Irka'u rukuklah, wasjudu bersujudlah, wa'budu dan menyembahlah rabbakum kepada Rabb kalian. Waf'alul khaira dan lakukanlah kebaikan. Waf'alu artinya lakukanlah. Ya, karena dhamir antum di situ. Baik. Masuk latihan yang ke-8. Da' fil faragi fi ma yali fi'la amrin munasiban. Letakkan di titik-titik berikut fi'il amr yang sesuai. Al-Quran wahai Maryam. Ya, apakan Al-Quran wahai Maryam? Kita katakan hafalkanlah. Ya, hafalkanlah, hafalkanlah. Nah, hanya saja di sini perintah buat Maryam. Nah, Maryam dhamirnya anti, berarti ihfadhi. Ihfadhil Qur'ana ya Maryam. Gitu ya. Baik. Kemudian ya auladu al-khubza. Khubzatnya roti. Apakan roti? Kul. Ya. Kul artinya makanlah. Tapi kul itu buat satu orang. Aulad anak-anak, banyak orang. Ditambahkan waw dan alif. Jadinya kulu. Ya auladu kulu. Ya ayyuhallazina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Baik. Ya auladu kulu al-khubza wa. Nah, dan titik-titik kopi. Apakan kopi? Minum. Berarti minum apa? Fi'il amrnya isyrab. Nah, sedangkan perintah buat banyak, maka tambahkan waw dan alif, isyrabu.
Baik, nomor 3, minal fasli ya Musa. Musa satu orang, Musa laki-laki, berarti domir anta. Berarti dari kelas. Berarti maksudnya apa? Keluarlah dari kelas. Berarti ukhruj. Ukhruj minal fasli ya Musa. Baik. Nomor 4, wujuhakunna wa aydiyakunna bisabun. Wajah-wajah kalian, antumna, kunna itu domir antumna ya. Wa aydiyakunna dan tangan-tangan kalian dengan sabun. Nah, berarti apa kan? Cuci. Mencuci bahasa Arabnya igsil. Hanya saja igsil buat antumna tambahkan nun. Igsilna. Igsilna wujuhakunna wa aydiyakunna bisabun. Ya ayuhat talibat misalkan. Baik. Nomor 5, ra'saka bil Musa. Musa di sini bukan nama orang ya. Bi al Musa, dengan Musa. Musa itu artinya pisau cukur. Ya. Pisau cukur. Jadi bukan nama Nabi Musa ya. Sama tulisannya ya. Ya. Dhahaba Musa li syira'i Musa. Boleh. Musa pergi membeli Musa. Ya, Musa di situnya pisau cukur. Jadi dia sama dengan nama orang. Baik. Karena asalnya sebenarnya Musa itu bukan berasal dari bahasa Arab dia. Ya, bahasa jauh sebelum bahasa Arab. Baik. Jadi bil Musa artinya dengan pisau cukur. Apakan kepalamu dengan pisau cukur? Potong? Tentunya enggak ya. Maksudnya cukur. Cukurlah kepalamu dengan pisau cukur. Mencukur bahasa Arabnya halaqa yahliku, ihliq. Ya, ihliq. Ya, ra'saka, ka berarti anta, berarti tetap enggak usah dirubah. Ihliq ra'saka, selesai. Jadi hadhil aqraba ya abi. Ya. Jadi titik ini kalajengking wahai bapakku. Apakan kalajengking ini wahai bapakku? Ya. Anta berarti kalau bapakku ya. Berarti uktul. Ya. Uktul. Kalau abi ya tetap berarti uktul. Karena anta sudah. Bunuhlah kalajengking ini wahai bapakku. Baik, nomor 7. Qala Khalidun li zamilihi Zakaria. Khalid berkata kepada temannya itu Zakaria, ma makna hadhil kalimati? Apa makna dari kata ini? Qala Zakaria ana la adri. Ya, Zakaria mengatakan saya tidak tahu. La adri itu yang tidak tahu. Adri itu fi'il mudhari ya, daro yadri. Adri. Ana la adri. Kemudian titik guru. Jadi tanyalah kepada guru. Tanya kepada guru is'al. Sa'ala yas'alu is'al. Nanti is'alil mudarrisa. Ana la adri is'alil mudarrisa. Saya nggak tahu, tanya guru saja. Gitu ya. Baik. Al-lahma bidzaka sikin. Al-lahma artinya daging dengan pisau itu. Al-hadi. Al-had artinya yang tajam. Al-had artinya tajam. Pisau tajam. Ya Khadijah, wahai Khadijah. Apakah daging itu dengan pisau yang tajam? Tentunya potong. Potong itu qata'a yaqta'u, fil amrnya iqta. Ya. Iqta. Ya, hanya saja iqta itu buat anta, buat laki-laki. Ini Khadijah ini perempuan, berarti tambahkan ya. Iqta'i. Iqta'i al-lahma bidzaka sikinil hadiya Khadijatu. Gitu ya. Baik, nomor 9, ismaka ala daftarika ya Abdurrahman. Kenapa kita baca ismaka? Karena titik-titik ini akan kita isi dengan fi'il amr. Dan kata-kata yang terletak, kata benda yang terletak setelah fi'il amr itu selalu dihukumi mansub. Ya. Iqta'i al-lahma, is'al al-mudarrisa. Ya, jadi sebagai objek dia yang ditanyakan. Baik. Titik-titik namamu di buku tulis wahai Abdurrahman. Diapakan namamu? Tulis. Tulis bahasa Arabnya uktub. Kata bayak tubuh uktub. Buat Abdurrahman berarti tetap uktub saja, nggak usah dirubah. Nomor 10, qalatil mudarrisatu lit-talibat. Guru perempuan berkata kepada para siswi. Apa katanya? Titik al-an ilal maktabah. Ya. Sekarang ke maktabah. Ngapain ke maktabah? Pergi berarti. Pergilah ke maktabah. Apa pergi? Idhab. Tapi tadi ini perintahnya buat talibat ini. Perintahnya buat talibat. Talibat domirnya apa? Antumna, berarti idhabna. Qalatil mudarrisatu lit-talibat. Dia berkata kepada para siswi, idhabnal ana ilal maktabati wa titik suhuf. Ya, kemudian apakan suhuf? Bacalah tentu. Waqra, bacalah.
Iqra. Nah, hanya saja Iqra itu kan buat anta, ini buat antuna, tambahkan na berarti iqra'na. Waqra'na suhufa, dan bacalah suhuf, ya, koran, wal majallah, dan majalah-majalah. Summa ilal fasli ba'da nisfi sa'ah, kemudian titik-titik ke kelas setelah setengah jam. Jadi setengah jam di perpustakaan baca koran dan majalah. Ini ngapain baca koran dan majalah? Kemudian kembalilah berarti ke kelas. Kembali bahasa Arabnya roja'a yarji'u irji'. Ya, irji, hanya saja irji buat anta, ini buat antuna, tambahkan nun berarti irji'na. Tsummarji'na ilal fasli ba'da nisfi sa'atin. Qalatil mudarrisatu lit-talibati idhabna al-ana ilal maktabati waqra'na as-suhufa wal majallati tsummarji'na ilal fasli ba'da nisfi sa'atin. Begitu ya. Baik. Dan nomor 11, ya Ammaru min diluka wasihun jiddan. Ya, wahai Ammar, sapu tanganmu kotor sekali. Fa titik-titik hu. Ya, maka apakan dia? Kalau kotor cuci berarti. Ya, berarti mencuci bahasa Arabnya ghasala yaghsilu igsil. Berarti jadi igsilhu. Ya, igsilhu bil ma'i was salji wal barad. Kan di doa iftitah itu. Baik. Ta'ammal mayali, perhatikan berikut ini. Aqsamul fi'li thalathatun. Ini kaidahnya bahwasanya jenis fi'il itu sejauh ini yang sudah kita pelajari, jenis-jenis fi'il itu ada 3, dan memang hanya ada 3 ini saja. Ini kaidahnya ya. Ya, jenis fi'il, aqsamul fi'il artinya macam-macam fi'il atau jenis-jenis fi'il. Ada 3. Madin, fi'il madi. Begini tulisnya fi'il madi itu ya. Jadi, kalau ada alif lamnya. Kalau ada alif lamnya di atas, nah, di awal maka kita tulis begini, al-madi, ada ya-nya. Ya, kalau nggak pakai alif lam maka begini, madin. Ya. Dan cara penulisan yang tepat itu ada 2 kalau fi'il madi. Kita katakan al-fi'lul madi, ya, atau cara yang kedua fi'lun madin. Ya, fi'lun madin. Kalau al-fi'lu madin salah ya. Fi'lu madin atau al-fi'lul madi, gunakan 2 kata ini. Kemudian fi'il mudhari, yang kita katakan cara pertama mengucapkannya al-fi'lul mudhari'u. Mudhari'u ini cara pertama. Nah, kemudian kita katakan fi'lun kalau tanpa alif lam ya, mudhari'un. Fi'lun mudhari'un, sifat mausuf jadinya, nggak boleh salah satu pakai alif lam. Al fi'lu mudhari'un, maka salah. Ya, kita katakan al fi'lul mudhari'u atau fi'lun mudhari'un. Kemudian amr, kita katakan kalau amr agak beda dia. Yang kita katakan kalau ini boleh dia mudah-mudah pun nilai fi'lul amri. Ya, fi'lul amri itu yang benar, fi'lul amri. Tapi kalau kita mengatakan al fi'lul amri salah. Ya. Nah, jadi fi'lul amri atau fi'lu amrin. Nah, ini boleh dua cara ya. Fi'lul amri atau fi'lu amrin boleh. Tapi kalau al fi'lu amrin salah. Nah, jadi diperhatikan itu. Jadi ada 3 jenis fi'il. Madi untuk keterangan waktu telah terjadi, mudhari untuk perbuatannya sedang terjadi atau akan terjadi, dan amr untuk perbuatan yang kita minta dari orang lain. Ya, dan hukum asal perintah itu harus dikerjakan sesegera mungkin. Jadi ketika kita mendengar firman Allah Subhanahu wa taala, usjudu, bersujudlah, maka segeralah bersujud. Itulah kenapa kita disunnahkan untuk sujud tilawah ketika membaca ayat-ayat sajadah. Ya, karena kita menunaikan langsung perintah Allah untuk bersujud di dalam ayat tersebut. Nah, contoh fi'il madi dhahaba yadhhabu, dan dhahaba qara'a darasa dan seterusnya. Kemudian yadhhabu itu fi'il mudhari, yadhhabu yadrusu yaqra'u, kemudian idhhab itu fi'il amr, idhhab iqra ijlis udrus dan seterusnya. Itu 3 jenis fi'il. Kemudian dari pelajaran yang ke-14 ini ada beberapa kosakata yang sudah kita ambil. Taib apa saja itu? Taib yang pertama aqrabun. Aqrabun jamannya aqaribu. Ya, perhatikan ya. Kalau pakai hamzah keluarga artinya ya. Kalau pakai ain itu artinya kalajengking gitu. Ya, hati-hati ya.
kalajengking. Jadi kalau aqaribu itu justru artinya keluarga. Kita mengatakan aqaribu, ya, pakai hamzah dia, itu artinya keluarga. Tapi kalau aqaribu itu jamak dari kalajengking. Naksan itu dia kata sifat buat laki-laki, naksan. Jadi kalau ada laki-laki sedang mengantuk kita katakan huwa naksan. Tapi kalau perempuan kita katakan hiya naksa. Hal anti naksa, hal anta naksan. Naksan artinya mengantuk. Kemudian yadun jamaknya aidin atau al-aidi. Aidin kalau nggak ada alif lamnya, kalau ada alif lamnya al-aidi. Artinya apa? Tangan. Midyaun artinya radio, alat untuk menyiarkan siaran. Musan. Ingat kalau ada tanwin itu berarti bukan nama orang ya. Yang nama orang itu nggak pakai tanwin, dia Musa. Ya, tapi kalau musan itu artinya pisau cukur. Tahu pisau cukur ya, pisau yang tajam itu, yang biasanya bisa dilipat itu. Ya, ada gagang yang bisa dilipat itu. Ya, itu pisau cukur, pakai ngerik. Kalau kita habis nyukur kan pakai gunting dulu, kemudian dikerik bagian pinggir-pinggirnya itu. Nah, alat yang digunakan untuk mengerik itu namanya musa atau musan. Nadhara yanzuru itu artinya melihat. Harus pakai huruf jar ila ya, nadhara yanzuru ila. Tabakha yatbukhu artinya memasak. Abada ya'budu artinya menyembah atau beribadah. Mana ayam na'u artinya mencegah atau melarang. Hidaun artinya sepatu, namanya ahtiyatun. Kubun artinya gelas. Ya. Kub artinya gelas atau piala. Piala itu yang orang pakai minum itu. Ya, yang ada pegangannya dua. Ya. Jenis gelas kan macam-macam itu ya. Jenis gelas macam-macam yang biasa kita pakai itu namanya kub. Baik. Kemudian zauj lil mudzakkar wal muannats. Zauj itu artinya pasangan. Ya, pasangan. Kalau dia digandeng dengan nama laki-laki berarti zauj itu artinya suami. Ya, karena pasangan itu kan bisa suami, bisa istri. Maka dikatakan di sini mudzakkar dan muannats untuk mudzakkar dan muannats. Ya. Jadi zauj itu pasangan artinya bisa untuk laki-laki, bisa perempuan. Karena laki-laki kan pasangan buat perempuan, perempuan juga pasangan buat laki-laki. Gitu ya. Nah, jadi zauj artinya pasangan. Kemudian jawun artinya udara atau apa namanya? Hawa gitu ya. Muslim artinya gelap. Kamar yang gelap. Bukan kegelapan ya, kalau kegelapan lain lagi. Sakata yaskutu artinya diam. Sama dengan somata yasmutu diam dengan adab. Sakata yaskutu diam karena takut. Nah, itu bedanya. Atau ayat ta'u artinya memotong. Ya. Alima ya'lamu artinya mengilmui atau mengetahui, sama dengan arafa ya'rifu itu. Orang yang mengetahui, orang yang alim, yang dia ketahui namanya ilmu. Nah, dari satu akar kata dia. Ada ya'udhu artinya berlindung. Baik. Kemudian jannah, jamaknya jannatun, artinya surga. Terkadang kalau di selain Al-Quran, jannah itu artinya taman. Ya, jadi taman yang banyak pepohonan, rimbun, sebagainya, hijau dia, makmur, ada sungai yang mengalir di sana, itu jannah namanya. Ya, jannah. Nah, tapi kalau di Al-Quran, jannah itu artinya surga. Baik, jadi bisa dua makna itu. Sautun. Saut artinya suara. Saut artinya suara. Sautu safiril bulbuli, suara kicauan burung bulbul. Gorib jamaknya guroba artinya asing. Orang asing, orang yang gorib. Itu kalau satu orang, kalau banyak kita katakan guroba. Ya. Ya. Jadi gorib itu orang asing artinya. Tapi kalau guroba itu jamaknya. Jadi dibedakan. Saya guroba, salah kalau saya guroba. Ya. Nahnu guroba. Karena saya nusu artinya menyapu ya, pakai sapu, pakai pel. Itu karena saya nusu, karena sapu bahasa Arabnya miknasah. Jama'ah yajma'u, dari kata jamaah yang mengumpulkan. Kumpulan itu dinamakan majmu'. Halaqah yahluqu, ini tadi halaqah yahliqu, ini tadi mencukur. Beda dengan khalaqah ya.
Kalau ada titiknya itu dia menciptakan. Khalaqo. Ini halaqo. Baik. Ini pelajaran yang ke-14. Insyaallah kita lanjutkan di pelajaran yang ke-15. Allah taala a'lam bishawab. Kita fi bihadzal qadar. Nakhtatim bi du'a kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.